Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, para wakil rektor, dan seluruh dekan, Ibu Direktur, Wakil Direktur, dan para kabiro, serta para kaprodi, S2 dan S3, dan seluruh yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa bashrih li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau menurut urutan seharusnya dari 1, 2, kemudian 3, dan saya baru yang terakhir. Tapi saya husnuzon. Rupanya beliau kedua ingin mendengarkan seluruh program yang dipaparkan oleh R1, 3, dan 4, dan berapapun harganya akan ditanggung oleh Ibu R2. Betul ya? Bapak Ibu sekalian, bidang kerjasama dan kelembagaan ada 2 bidang. Yang pertama adalah bidang kerjasama dan yang kedua adalah bidang kelembagaan. Saya akan sampaikan secara singkat. Yang pertama terkait dengan kerjasama dalam rangka merespon kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, serta hal-hal yang terkait dengan itu, maka perlu dikembangkan kerjasama. Di antaranya sudah ada di situ, mungkin Bapak Ibu bisa membacanya juga. Yang pertama adalah kerjasama dengan 10 perguruan tinggi internasional yang masuk dalam ranking kelas dunia. Yang kedua adalah kerjasama dengan 5 perusahaan multinasional. Nah, ternyata perusahaan multinasional ini adanya di Kabupaten Pasuruan, sehingga insya Allah kita akan mulai dari situ sebelum kita bekerjasama dengan perusahaan yang ada di pusatnya atau di negara-negara masing-masing itu. Kemudian kerjasama dengan 5 BUMN atau BUMD, kerjasama dengan Smart University, ya, lembaga-lembaga yang sudah menerapkan Smart University, karena tema 5 tahun ke depan renstra kita adalah Smart Islamic University. Berikutnya kerjasama dengan 5 organisasi multilateral seperti SFB yang sekarang sedang berjalan, IDB, ADB, USAID, dan seterusnya. Kemudian kerjasama dengan 10 lembaga publik atau industri, kerjasama dengan lembaga ranking perguruan tinggi, kerjasama dengan beberapa investor, karena semuanya tidak lepas dari yang namanya pendanaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bidang pengembangan kelembagaan. Di situ juga sudah bisa dibaca, masing-masing Bapak Ibu bisa membacanya, karena file ini sudah dikirim ke forum pimpinan bagi kaprodi S2 dan S3 bisa meminta samping kanan kirinya filenya. Yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sana ada rencana dalam 5 tahun ke depan ada pengembangan program S1, S2, dan S3. Begitu juga Fakultas Sains dan Teknologi. Di Fakultas Sains dan Teknologi ini utamanya kita mendapatkan amanah membuka 4 prodi teknik yang itu menjadi kewajiban kita ketika kita bekerja sama dengan SFD. Ada teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik lingkungan di samping prodi-prodi yang lain. Begitu juga program magister dan juga program doktor, utamanya yang sudah kita punya, yaitu doktor bidang informatika Prof. Hartono, dan juga bidang biologi Prof. Bayin, ya, Prof. Bayin.
Kemudian Fakultas Humaniora juga demikian, ada beberapa prodi S1 yang sudah diusulkan dan disepakati dengan Bu Dekan. Kemudian juga ada magister, program magister bahasa dan sastra Arab, kajian bahasa Inggris, yang keduanya insya Allah sudah disiapkan. Satu tinggal menunggu SK dan yang satunya tinggal menunggu disubmit. Karena ketika kita mensubmit prodi kajian bahasa Inggris ini ternyata nggak bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini problem umum ya, karena ternyata ketika PT KIN membuka atau mengusulkan prodi umum ke Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada beberapa masalah. Di antaranya kita tidak bisa mensubmit. Nah, ini masih diselesaikan dalam waktu dekat, insya Allah bisa selesai. Fakultas Psikologi juga begitu. Selain program magister yang kita sudah punya, dikembangkan lagi menjadi yaitu membuka profesi psikologi dan juga program doktor psikologi. Fakultas Syariah juga demikian, sudah kita diskusikan dengan Pak Dekan terkait dengan pembukaan beberapa prodi baru, sarjana, magister dan juga program studi doktor. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga merencanakan selama 5 tahun ke depan kita ingin menambah satu fakultas baru, fakultas agama. Karena kalau kita lihat dari komposisi fakultas yang ada, yang kita punya sekarang, yang fakultas agama itu cuma 2, yaitu fakultas tarbiyah dan ilmu fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, dan yang kedua adalah fakultas syariah. Sementara fakultas umum itu banyak, ada ekonomi, ada psikologi, ada humaniora, ada saintek, dan sesungguhnya itu tidak seimbang antara prodi-prodi agama dengan prodi-prodi umum, sehingga kita perlu menambah satu fakultas lagi yang kita usulkan, namanya Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ada sejumlah prodi yang akan kita rencanakan kita buka. Alhamdulillah, prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir kemarin dan hari ini selesai melakukan akreditasi dan insya Allah akan segera dibuka program magisternya. Bapak Ibu sekalian, Fakultas Ekonomi juga demikian, ada program magister yang sudah disepakati untuk dibuka, manajemen dan akuntansi. Kemudian program doktor ekonomi syariah sudah mulai berjalan dan juga doktor di bidang manajemen. Bapak Ibu sekalian, tidak ketinggalan juga fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Kita masih punya PR untuk membuka program pendidikan profesi apoteker yang sampai hari ini juga kasusnya sama, ada kendala dalam submit berkas sehingga masih belum bisa dilaksanakan pembukaan ini. Kemudian diharapkan juga kita juga membuka program dokter spesialis, karena kita sudah meluluskan dokter sehingga sangat memungkinkan untuk kita kembangkan menjadi program pendidikan dokter spesialis. Pasca sarjana juga demikian, pernah kita diskusikan dengan pihak pasca sarjana, Bapak Wakil Direktur, kemungkinan membuka program magister kajian Timur Tengah dan kemudian juga program doktor studi Islam yang sekarang sedang diusulkan. Pengembangan kelembagaan yang lain, sebagaimana informasi yang pernah kita dapatkan bahwa kita akan mendapatkan hibah tanah di Malang Selatan, dan itu akan kita kembangkan secara kelembagaan. Kita akan buka prodi agroteknologi, agroekoteknologi, pertanian maksudnya. Kemudian fakultas peternakan, prodi peternakan, dan juga prodi perikanan. Di samping itu ada beberapa lembaga yang secara masif harus terus bisa kita kembangkan. Kantor urusan internasional yang baru saja berdiri perlu dikembangkan. Pusat kesehatan masyarakat yang ini merupakan cikal bakal dari rumah sakit yang akan kita segera bangun dan kita kembangkan. Pusat pengembangan PLU, Halal Center, Majmu'ul Buhus wal Ifta, ini juga sangat penting untuk kita kembangkan karena kita sudah memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun. Kemudian kita juga memiliki 5 universitas yang sudah kita bangun.
kontribusi ya dengan kepada masyarakat, rumah moderasi yang sudah diresmikan oleh Sekjen Robito, ya kan? Kemudian pusat admission and reform mahasiswa baru, pusat pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru, ini juga diusulkan untuk kita buka lembaga. Restrukturisasi lembaga pembinaan mutu untuk dikembangkan, ada usulan menjadi lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu, sehingga bukan lagi LPR tapi LP3M. Demikian, dan kemudian yang terakhir, beberapa kali ada pembicaraan dan sudah kita tuangkan dalam Renstra bahwasanya UIN Maulana Kaligawe Malang merencanakan untuk mengubah status dari PLU menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, dengan Renstra yang sudah kita buat ini, maka kami mohon dengan hormat dan dengan sangat kepada semua fakultas dan semua fakultas dan pasca sarjana untuk menindaklanjuti membuat Renstra fakultas dan pasca sarjana. Karena ini penting, karena Renstra fakultas tentunya tidak mungkin akan bisa berjalan sendiri tanpa harus ada Renstra setiap lembaga yang ada di bawahnya. Dalam hal ini adalah fakultas dan program pasca sarjana. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.